Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Said Bohri, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian. Nah, di video kali ini, saya akan membahasnya dalam beberapa poin. Yang pertama itu food estate, yang kedua itu ketahanan pangan, yang ketiga itu keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama itu food estate. Apa sih food estate itu? Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, modal serta organisasi dan manajemen modern. Selanjutnya, konsep food estate ini didasarkan pada keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kuat. Food estate ini diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan, berbasis pemberdayaan masyarakat adat lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Nah, tujuan food estate ini ada beberapa macam. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua itu menghemat dan menghasilkan devisa negara, yang ketiga itu mempercepat pemerataan pembangunan, yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang terakhir itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan food estate. Nah, food estate ini dapat diselenggarakan oleh beberapa instansi. Yang pertama itu pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terus yang kedua itu pengusaha, yang ketiga itu masyarakat atau petani. Selanjutnya itu pendekatan food estate berdasarkan luas wilayah. Nah, food estate yang pertama itu food estate skala luas dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Contohnya di Merauke, Integrated Food and Energy Estate. Terus yang kedua itu food estate skala medium dengan luasan wilayah 3.000 sampai 5.000 hektar yang infrastrukturnya relatif memadai. Contohnya Bulungan, Sambas, Kuburaya, Pontianak, dan Singkawang. Selanjutnya yaitu jenis komoditas pertanian yang diprioritaskan dikembangkan pada program food estate. Yang pertama itu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu dan ternak sapi atau ayam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu sejarah dan dampak. Nah, pada tahun 1990, program ketahanan pangan atau food estate ini dikenal dengan program Rice Project atau pertanian lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kemudian di tahun 1996 sampai 1997 muncullah program proyek lahan gambut atau disingkat dengan PLG dan berakhir di tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan banjir berulang tiap tahun. Setelah proyek PLG berakhir, tahun 2001 lahan gambut dan direhabilitasi karena lahan tersebut semakin tipis. Semakin tipisnya lahan gambut, regulasi mengenai perlindungan dan rehabilitasi gambut muncul pada tahun 2009 sampai 2019. Food estate sebelumnya juga dicetuskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke dan Papua. Proyek tersebut dikenal dengan nama krisis energi dan perubahan iklim, walaupun dalam pelaksanaannya gagal. Selain itu, juga ada proyek food estate 300 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara, dan 100 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat. Terus masalah-masalah pangan telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius, bahkan dapat mengancam global security. Alih-alih menjawab ancaman krisis pangan dan mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah justru membuat kebijakan yang akan semakin mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup dengan dalih ancaman krisis pangan. Nah, pemerintahan Jokowi mencetuskan proyek food estate di beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya Kalimantan Tengah dan masuk
sebagai salah satu proyek strategis nasional yang mendapatkan privilege melalui UU CK. Terus selanjutnya itu jenis tanah yang digunakan untuk food estate di Desa Gunung Mas, Kalimantan Tengah, itu salah satu proyeknya adalah proyek lahan gambut. Salah satu alasan pemerintah mengembangkan XPL ini sebagai lahan penghasil cadangan pangan nasional, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Food and Agriculture Organization memperingatkan bahwa akan terjadi krisis pangan dunia. Salah satu persoalan utamanya adalah berkenaan ketahanan pangan yang saat ini menjadi sangat ramai dalam perbincangan publik sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19 yang semakin meluas khususnya di negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, program food estate ini berlangsung di atas lahan gambut. Yang berlangsung di atas lahan gambut, prosesnya tidak semudah yang direncanakan. Menurut Eli Nurnim Sri atau WRI Indonesia, lahan gambut di Kalimantan Tengah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tapi dalam prakteknya tidak sustainable dan sifatnya merusak. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang mengenai ketahanan pangan. Apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan situasi di mana semua orang dan dalam keadaan bagaimanapun memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang tidak saja harus cukup dan juga aman dan bergizi. Nah, Indonesia sebagai negara agraris sepatutnya membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu. Nah, misalnya itu aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan secara berkelanjutan. Nah, konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan atau food security yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ketersediaan pangan atau ketercukupan jumlah pangan, atau bisa disebut juga food sufficiency. Terus yang kedua itu keamanan pangan atau food safety, pangan yang bebas dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya, food quality. Yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Selanjutnya itu kemerataan pangan, sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata. Yang terakhir yaitu keterjangkauan pangan, atau kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Nah, dewasa ini keadaan diharapkan pada kerawanan pangan akibat kenaikan harga pangan atau bencana alam. Maka kelembagaan lumbung pangan masyarakat ini menjadi urgen untuk ditumbuhkan kembali atau dikembangkan menuju pada terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga ataupun di tingkat lokal, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya kita akan membahas pada inti dari video ini, yaitu keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian. Nah, dalam pelaksanaan program food estate tentu berhubungan langsung dengan perencanaan tata ruang. Karena dari hal tersebut, program food estate ini dapat dilihat apakah lahan di wilayah tersebut cocok untuk pengadaan program food estate seperti yang tertuang dalam salah satu prosedur investasi dalam program food estate adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian dalam pengajuan perizinan tersebut antara lain. Nah, yang pertama itu akte pendirian, yang kedua kartu tanda penduduk, yang ketiga itu nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha, dan yang keenam ini seperti yang saya katakan tadi itu berhubungan langsung dengan rencana tata ruang, itu rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati.
Selanjutnya itu rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk izin usaha budidaya tanaman pangan yang diberikan oleh Bupati. Terus selanjutnya itu izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Selanjutnya itu pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan. Terus yang selanjutnya yaitu rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya hasil analisis mengenai dampak lingkungan dan hidup atau AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau juga UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan kesanggupan merupakan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian dan juga dengan pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan izin usaha. Dan yang terakhir yaitu pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. Nah, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah menerbitkan pula beberapa aturan pelaksanaannya. Nah, dalam aturan ini terdapat juga hubungan dengan perencanaan tata ruang. Baik, saya bacakan dari yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilanjutkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, dan yang keenam ini seperti yang saya katakan tadi juga ada keterkaitan dengan perencanaan tata ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah ini sebenarnya bagi pelaksanaan bangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasar pada rencana umum tata ruang wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Perolehan hak atas tanah dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta penghormatan terhadap hak atas tanah yang sah. Dan yang terakhir, pembahasannya adalah kesimpulan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, pada kesimpulannya adalah food estate merupakan salah satu kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam hal ini perencanaan tata ruang memiliki fungsi sebagai salah satu pembuat kebijakan mengenai pengadaan program food estate. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai keterkaitan antara food estate dengan perencanaan tata ruang dan dengan pertanian atau agriculture. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.